Masyarakat adat Pohon Tonga, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara menuntut pengembalian tanah adat seluas 161 hektar di sekitar Bandara Silangit. Tanah ini diserahkan secara adat pada tahun 1952 untuk reboisasi, namun kini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan dialihkan kepada investor. Inilah surat penyerahan tanah 161 hektar dari Desa Pohon Tonga dilaksanakan di Gereja Panosor Pohon Tonga. Ada 52 orang yang menyerahkan ini. Tentunya yang 52 orang lah yang berhak. Nah, seperti itu. Jadi kalau di masalah desa-desa Parkes Sabungan, Desa Logo Siregar 1 ada milik warganya, bukan milik desanya. Seperti itu. Berdasarkan pemetaan KLHK 2023, lahan tersebut berstatus APL, areal penggunaan lain, dan menjadi kewenangan Bupati Tapanuli Utara. Masyarakat mempertanyakan penerbitan sertifikat di atas tanah adat yang belum pernah dilepaskan secara hukum. Sejarah tanah ini tahun 52 diberikan masyarakat Pohon Tonga tanah 161 hektar untuk pengadaan hutan cadangan, dan perjanjiannya 1 kali panen. Setelah tahun 89, pohon-pohon yang ditanami itu ditebangi oleh PT Inti Indorail Utama. Sekarang ini menjadi PT Toba Pulp Lestari. Setelah berakhirnya HPH PT Inti Indorail Utama, masyarakat pemilik menuntut haknya masing-masing dan menguasai lahan-lahan yang pernah diberikan oleh neneknya terhadap kehutanan. Tahun 2003, sekitar 20 hektar tanah setelah dibebaskan, dibangunlah 2 unit PT Alami Agroindustri, PT Investasi Agro Tapanuli, itu pengelolaan nenas dan kopi. Kemudian ada 1 Kapitia menjual produk kopi. Nah, setelah beroperasi, berhenti hingga saat ini tidak ada lagi kegiatan-kegiatan di perusahaan. Jadi tanah yang 20 hektar ini dari tanah 161 hektar adalah tanah keturunan Kepala Kampung Lamisana Tampu Bolon. Sayalah salah satu ahli warisnya. Sebelum didirikan bangunan PT Alami Agroindustri dan PT Investasi Agro Tapanuli, tanah ini sudah diurus ke Pemkab Tapanuli Utara. Tentunya Bapak Dr. Andus R.E. Nenggolan memahami, tahu, karena ini ada surat-suratnya kita pegang, dan izin prinsip juga belum dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Tapi tahun 2003 Bapak Dr. Andus R.E. Nenggolan mengajukan permohonan ke Kementerian untuk pembebasan tanah 20 hektar dari 161 hektar untuk dijadikan PT Alami Agroindustri dan PT Investasi Agro Tapanuli. Sebelum memperoleh jawaban tahun 2003, ternyata tahun 2001 tanah 20 hektar sudah menjadi hak milik orang lain, yaitu keluarga daripada Dr. Andus R.E. Nenggolan. Jadi artinya kamilah menjadi korban, keturunan Lamisana Tampu Bolon lah yang menjadi korban atas tindakan Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus R.E. Nenggolan. Tahun 2003 dialihkan menjadi HGB untuk pengadaan investor, itu PT Alami Agroindustri dan PT Investasi Agro Tapanuli. Pemkab Tapanuli Utara pada saat itu menyiapkan anggaran untuk pembebasan dan penataan ruang. Selanjutnya dibangun pabrik dan sempat beroperasi. Setelah itu sampai saat ini tidak beroperasi lagi. Jadi istilahnya statusnya masih HGB, hak guna bangunan. Yang 140 hektar dari sisa tanah menjadi bancakan antara desa. Yang bukan pemiliknya banyak bermunculan sertifikat-sertifikat. Sesuai dengan adanya Peraturan Menteri ATR dan BPN nomor 1339, perolehan hak atas tanah secara umum 120 meter untuk ruko, 600 meter untuk rumah tinggal. Ini dapat dibagi-bagi tanpa diskriminasi. Semua warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh itu. Sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan, karena permasalahan ini sudah kita lanjutkan ke Kejaksaan Agung dan surat Kejaksaan Tinggi menyatakan supaya menagih ke Kejaksaan Negeri Tarutung. Jadi intinya kenapa ke kejaksaan? Karena sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan mengenai peredaran barang cetakan dan mengenai ketertiban umum. Jadi sebagai tindak lanjutnya ini peraturan menteri ini dan tata caranya
ke BPN ini yang akan kita lanjutkan untuk menyelesaikan masalah tanah ini. Seluruh bangunan-bangunan yang ada harus dikosongkan. Itulah tugas daripada kejaksaan untuk merealisasikan ini supaya masyarakat pemiliknya atau masyarakat secara umum dapat memiliki tanah sesuai dengan program pemerintah dalam pengadaan tanah dan peningkatan hak-hak menjadi sertifikat. Langkah hukum telah diajukan melalui Kejaksaan dan Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2024 serta SK Menteri ATR garing BPN Nomor 1339 garing SK garis penghubung HK.02 garing 10 Romawi garing 2022 tentang penyelesaian konflik agraria. Hak masyarakat adat juga dijamin oleh Undang-Undang PA Nomor 5 Tahun 1960 dan Putusan MK Nomor 35 garing PUU garis penghubung 10 Romawi garing 2012 yang menyatakan tanah adat bukan milik negara. Sudah 15 tahun saya memperjuangkan ini. Seluruh instansi yang ada di Indonesia sudah saya surati, saya temui, saya klarifikasi, saya konfirmasi. Ternyata hingga saat ini peraturan dan undang-undang itu nggak dilaksanakan. Jadi harapan saya yang 161 hektar adalah di bawah kekuasaan Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara. Jadi harapan saya supaya Bapak Gubernur Sumatera Utara mendelegasikan hak implementasinya terhadap Bupati supaya menyelesaikan permasalahan ini. Di mana tanah ini adalah APL, alokasi penggunaan lain, dan bekas hak guna bangunan, hak guna usaha yang dapat dibagi-bagikan untuk masyarakat secara undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. Permasalahan ini juga sudah saya sambungkan ke Bapak Ketua KPK, ke Pak Presiden Prabowo, dan dalam waktu dekat ini saya akan menemui Bapak Presiden menyerahkan permasalahan 161 hektar ini. Harapan saya KPK harus turun tangan untuk menyelesaikan ini. Pak Jokowi sudah membuat Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Jadi apabila ada tanah-tanah yang bermasalah atau diambil alih secara paksa atau secara tidak jujur, tentunya KPK dapat turun. Karena KPK lah yang menerima Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Demikian juga Kepala Kejaksaan Agung supaya turun ke lokasi tanah. Di sini juga pengembaliannya kepada Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara, ternyata di sini dibangun jalan ring road. Tidak ada ganti rugi kepada masyarakat. Berbeda dengan Kabupaten Toba, masyarakat mendapat ganti rugi sesuai dengan undang-undang. Tapi di Tapanuli Utara tidak memperoleh ganti rugi, hanya diberikan piagam penghargaan. Namun yang di 161 ini terlintas jalan ring road dibiayai oleh Bank Syariah milik investor dan tidak dilalangkan sesuai dengan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi terkesan proyek siluman, di mana jalan ini dikerjakan oleh dua perusahaan dengan PL, pengunjukan langsung. Jadi masyarakat juga tidak memahami dan tidak mengetahui apa yang terjadi di pembangunan jalan ini. Menurut informasi yang beredar, dianggarkan 74 miliar untuk pembangunan jalan ring road ini. Adanya peralihan tanah keturunan Kepala Kampung Lamisana Tampu Bolon, saya melakukan berbagai upaya dan menyurati Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya dibuatlah acara melalui Kementerian Kehutanan di Jalan Juanda nomor 100 Kota Bogor. Kesimpulannya, seluruh tanah 161 hektar yang sudah banyak diperjualbelikan terpaksa kita laporkan kepada penegak hukum. Hasilnya berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan mengenai ketertiban umum dan mengenai peredaran barang cetakan. Atas dasar itulah saya ajukan ke Kejaksaan Agung dan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Selanjutnya, surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengarahkan saya untuk menagih ke Kejaksaan Negeri Tarutung. Ternyata kinerja Kejaksaan Tarutung kurang mendukung. Demikian juga Pemkab Tapanuli Utara, karena tanah ini adalah APL, alokasi penggunaan lain, sesuai dengan surat Menteri terhadap Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara. Sebagai tindak lanjutnya, dengan adanya surat keputusan yang dibuat oleh Menteri ATR dan BPN nomor 1339 tentang perolehan hak atas tanah secara umum. Jadi masyarakat luas tanpa diskriminasi dapat memiliki tanah menjadi sertifikat 600 meter untuk rumah tinggal, 120 meter untuk ruko. Tata cara pelaksananya diatur dengan peraturan menteri juga. Nih, nomor
HT 03 10 11 400 bulan 10 2022 tanggal 3 Oktober 2022. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, harapan saya pemerintah harus mendukung sesuai dengan peraturan yang dibuat. Kemudian sertifikat yang muncul di atas tanah ini harus dibatalkan semua. Karena di dalam undang-undang setiap BPN dilarang menerbitkan sertifikat tanpa alas hak. Syarat-syaratnya harus ada. Ini permasalahannya dikembalikan ke Lembaga Perkumpulan Pengawas Penyelenggaraan Negara. Tapi muncul sertifikat-sertifikat terlarang. Dan ini juga sudah ada yang diajukan PK. Sekitar 15 sertifikat dibuat menjadi novum di pengadilan. Ini juga sudah pental. Tidak ada. Jadi artinya kita laksanakan peraturan ini. Menteri yang ini. Nomor 1339 inilah untuk menyelesaikan. Harapan saya minta kepada Pemkab Tapanuli Utara secara hierarki agar ikut serta berperan untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini sudah banyak tanah diklaim, dibangunin rumah tanpa alas hak. Dan kalau ini tidak diselesaikan dengan baik-baik, akan muncul pertikaian antara desa. Di sini yang terjadi mengatasnamakan desa, tapi yang memiliki pribadi-pribadi. Diperjualbelikan itu.